Udah saya mundur. Kan untuk yang mau maju kan di depan kan ada antrian. Otomatis kan saya mundur. Saya nggak tahu kalau di belakang ada mobil kecil tengah-tengah. Pas saya mundur, wah. Saya nggak tahu apa-apa. Pokoknya mobil saya ini harus bener lagi. Mobilnya kan masuk kolong. Kalau mobil saya pas mobil, sampai rusak, sampai kap mobilnya juga. Wah. Terus saya dibawa ke satu tempat dukun. Dibawa ke suatu tempat dukun. Terus ya Allah Gusti, naon atuh aing teh bisa tinggal jaga lisan aing, jaga kelakuan aing. Kunaon atuh ya Allah Gusti, abdi ya Allah Gusti aya naon dina diri abdi. Ya kitu wan, sumpah urang ayeuna gitu wan. Jadi iya teh wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ramte. Gimana kabarnya Mas Yayan? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa pamprok jonghok patempung lawung sarang Mang Yayan. Di palihan mana Mang Yayan itunya? Palihan Cidua, Cidua. Gak apa-apa. Kita ini orang Sunda, nanti kan bisa diterjemahkan ya. No. Oh gitu. Kan bisa campur aduk nantilah gitu. Udah biasa sekarang macam campur aduk. Udah biasa gitu Pak. Gini Pak. Jangan full Sunda gitu. Oh. Ini buat saya. Iya. Gak apa-apa diminum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seger. Aya naon Bapak daya teh itu? Ya saya ini kesini ya niatnya silaturahmi. Yang pertama itu, yang keduanya saya kan sebagai anak muda Mas Yayan. Saya mah udah tua tuh. Iya Mas Yayan udah tua, jadi Mang Yayan tuh lebih pengalamannya lebih banyak ya Mas ya. Kalau saya kan anak muda, anak baru naon pot seperti bahasa nama gitu tah. Pengen banyak belajar dari yang tua-tua ya Wan ya. Tentang kehidupan gitu. Dari masa lalu maupun nyampe sekarang gitu kan. Biar hidup anak muda ini gak terlalu monoton, terputang-panting ke arah yang gak jelas lah. Pengen kayak Mas Yayan lah caranya. Sekarang Mas Yayan itu ketemu, walaupun lihat dari belakang kok jalan-jalannya itu agak-agak mengarah ke hal-hal positif. Lihat ke masjidnya tekun kayak gitu. Ke setiap di lingkungannya, wah luar biasa lah bermasyarakatnya. Dan ketika saya ikut-ikut pengajian, ikut-ikut nimbrung ya pengajian jamaah, selalu ada Mas Yayan. Nah dari situ saya herannya gitu. Kok Mas Yayan pengen belajar lah gimana ceritanya. Kan dengar-dengar dulunya itu ceritanya dulu tuh kehidupannya itu apa ya namanya? Boleh dikatakan brengsek. Brengsek lah. Kalau brengsek itu terlalu terlalu kasar. Jadi ya gitulah. Kehidupan kayak gitu. Mulai sejak kapan Mas Yayan bisa intinya katakanlah ini tuh hijrah lah, mungkin hijrah. Kalau kata-kata orang-orang yang udah luar biasa itu namanya hijrah. Kalau kita mah namanya apa ya? Sama hijrah juga pasti Ban. Sama hijrah. Iya. Maklum lah saya anak muda masih belajar gitu. Berbicaranya jelema hijrah mana banyak Wan. Jelema hijrah mana kumahanya Wan. Tapi kan dari dulu kan emang cerita tadi temen Mas Yayan sekarang beda, nggak kayak yang dulu gimana, dulu itu gini sekarang nggak kayak orangnya kayak semacam agak-agak alim gitu, halusan orangnya kayak gitu kan. Bahkan nongkrong pun sekarang udah jarang terlihat katanya. Sekarang mah nongkrongnya di musola pegang tasbih katanya. Begitu kan, gawe namanya mana? Supir. Dulu supir. Gawe. Ini yang saya bahas itu supir kan? Nggak tahu, nggak pernah saya menjadi supir. Pernah? Nggak pernah. Terus jadi apa? Jadi operator. Operator. Ini ya bagi-bagi sedikit pengalaman lah untuk anak-anak muda seperti saya ini, Mas Iwan ini, biar tambah-tambah. Intinya untuk meluruskan diri kita masing-masing ya, biar kita hidup ini gak terpuntang-panting
ke arah-arah yang nggak jelas gitu lah intinya. Pengennya ke arah manfaat seperti Mas Yayan inilah gitu kan. Gimana tuh dulu ceritanya, cerita awal mula dulu itu bisa Dasar bener nama pantas ya tanya model model pengawakan ke dia masih gak orang merah kolot umur kolot ya badego itu kan saking tawadunya gitu kan. kolot begog Iya. pantas ngomongin no makan ngocika karena dia penyewan Ya pantas gak pantas ya harus diceritain gak itu mah. pantas Buat pengalaman itu bisa manfaat buat orang. Kalau pantas bisa mempelajari ini gimana ceritanya? Bisa mempelajari apa tuh Mempelajari ini ajaran ini. ajaran ya kita ini kan musuhnya kan ajaran yang beda, maksudnya nggak beda sih, sama semuanya, cuma kan maksud dikatakan nggak pantas kok sekarang itu perubahannya beda sama yang dulu kan kayak gitu sih Bang. Gitu. Ya, Saku dulu nama seharusnya mas saya yang harus tanya kebalik ya Wan, saya yang harus bertanya bukannya saya yang ditanya. Kan saya ini anak muda Mas Yayan gitu. Mudah gua kolot. Masih kecil gini, lihat bajunya bintang laut kan, bajunya ini baju anak-anak. Bajunya Terpantas awal mula Mas Yayan ini bisa belajar dari siapa dan di mana tempatnya, yang terus yang membawa itu siapa, biar kita ini sebagai anak generasi, mudah-mudahan dipanjangkan umur ya, sebagai generasi untuk kedepannya itu biar lebih bagus ke hal-hal positif lah, intinya ke situ. Siapa tahu Mas Yayan dengan ceritanya Mas Yayan itu bisa memotivasi, ya saya yakin bisa memotivasi diri saya yakin gitu, maksudnya yakin saya gitu. Bisa gitu. Pokoknya gini, bismillah lillahi ta'ala, kita berbagi pengalaman, semoga menjadi, pokoknya bukan insya Allah, yakin tambah barokah dengan pengalaman. Ilmu itu nggak harus sekolah aja, ilmu itu kan bisa ditemukan di jalan dengan pengalaman seseorang yang bisa kita ikuti gitu, menjadi ilmu buat diri saya mah itu Mas itu. Ada orang baheula ada kumanya perasaan terus terang teu apal naon orang baheula model itu Riko naon teu apal. Jeung tuh niat, gak ada niat saya membuat Mas Riko, gak ada niat. Cuman kan namanya orang bergaul sama tetangga, sama dulur, sama saudara. Ya mungkin dari situ pergaulan bicara masalah agama apa. Yang pertama nama kumanya ngobrol kan kita jeung wanangnya Wan. Ngobrol jeung wanang. Aing cenayan kieu masalah agama kieu buka cinta wa abi mada, namun misalkan ke rumah baheula boga pamajikan almarhum sakit, almarhum istri saya sakit. Almarhum istri saya sakit. Jadi dulu itu pernah punya istri? Ya punya, sekarang juga punya istri. Maksudnya kan gini loh maksudnya. Yang dulu itu udah semeninggal almarhum. Oh, yang sekarang itu yang kedua berarti jadi yang dari pertama itu punya anak berapa Mas? Punya anak 3, yang ada, yang nggak ada ya 4 sama yang nggak ada. 4 sama yang nggak ada. Berarti anaknya istri masih kecil-kecil apa udah remaja? Udah remaja, sekarang udah kerja, yang paling gede, yang 2, yang ketiga masih pada sekolah. Awal-awalnya saya bicara ngobrol-ngobrol sama apa sih, Uwa kalau nggak salah, Uwa tahu apa sih? Pakde ya. Pakde nih, orang Jawa ke Pakde. Ngobrol-ngobrol masalah agama. Terus awal mulanya saya bicara terus gimana ya Wak, kalau misalkan lagi melaksanakan sholat pengen khusyuk dalam sholat tuh gimana yo caranya, aku nggak bisa. Terus yang saya nggak bisa kalau sholat tuh pikiran kemana, raga sholat tapi pikiran kemana ya, Wanang malah guyu ketawa. Masa gitu ya, wah gimana ya wah caranya, aku ajari tawa, aku bawa aku ke jalan yang lebih benar lagi supaya aku bisa menata hidup saya, khususnya
dalam sholat lah maksudnya gitu. Mau kamu ikut nggak sama saya? Kemana Wak? Saya bilang. Ada mau ikut aja, ikut pokoknya sama Iwannya Wan satunya. Kemana Wak? Pas di radio. Nah, pas 9. Jadi kayak ke Suryalaya. Suryalaya kok apa sih Wak? Aku kayak pernah dengar Suryalaya kok apa? Pesantren. Jadi. Bimbingannya siapa? Gurunya siapa? Mbak Anom cari. Tapi udah kumahanya. Udah orang mah teu apa teh polos teh atuh. Teu apa ngarentori kuating kumaha naon teu apa. Cuman dina pikiran orang mah kieu. Saya mah di pikiran ya mungkin cobalah. Terus terang coba-coba saya mah. Coba-coba tapi Maunya coba-coba. Pengen tahu, sebatas pengen tahu, maunya sebatas pengen tahu. Soalnya kan terus terang saya mah nggak tahu apa-apa, orangnya orang kayak mungkin biasa nggak menyalahkan orang tua, didikan agama kurang, saya kan mungkin sayanya kan nakal sih orangnya. Karena pergaulan pergaulan gitu. Kayak itu pergaulannya udah yang nggak jelas-jelas pokoknya. Bisa jadi rem tuh masuk ke Awal mula begitu, terus bahasa jadi sawahnya ya itu langsung bawa pemajikan almarhum. Rombongan terus saya rombongan ke Suryalaya sama Wanang itu sama istri saya yang lagi sakit, rombongan ke Suryalaya langsung di Suryalaya ya istilahnya enggak pas 11-an enggaknya Wan, enggaknya Wan, hari biasa berarti hari biasa, hari Jumat ya, Jumat. Terus ya pas datang ke pesantren ya saya yang apa namanya yang nggak tahu apa-apa, maksudnya kan orang polos hitam pokoknya. Tapi pas masuk itu kayak gimana kayak perasaan kayak adem, apalagi istri saya sampai nggak mau pulang dari pesantren karena kan katanya adem ayam rileks, padahal di rumah aku sakit parah, mulutnya sampai gede, liver lah istilahnya, liver. Pas nyampe sana malah penak malah nggak mau pulang pas itu nyaman. Terus saya ya kayak langsung masuk masjid sholat berjamaah, terus saya dikasih pengarahan, Yan mau nggak ditalkin sama Wana. Ditalkin ku apa tawa ini begini sulit lah. Kalau saya katakan mungkin takutnya nggak pas, jadi misalkan saya takut keliru, mungkin lah ada yang lebih tahu masalah talqin ku apa. Saya ikutin. Saya ikutin ya Wan. Warna biru atau warna teh? Nah, saya ikutin. Padahal masih coba-coba itu. Masih coba-coba saya. Coba-coba aja subuh talqin. Kok ini. Terus pas ditalqin, pas sebelum talqin kan ada apa? Sebelum talqin kan ada dikasih gambaran dulu sama penjelasan dulu saya kenalin, saya dijelasin sama Pak Ngersa, Pak San Kiai Haji Pak Sandisi itu. Dari penjelasan kok saya renungi terus kok kayak masuk gitu. Kayak masuk. Niat awalnya itu mau coba-coba, tapi kok setelah dijelaskan masuk Mbah Yai kayak ke hatiku kayak masuk, kayak aduh ayo jadi kayak pas sama, apalagi pas ditalqin, pas ditalqin kayak dosa yang ke belakang yang pernah saya lakukan semuanya muncul diingatan. Wah udah nggak kuat, emang orang nak hati tak lumayan orang pas akhirnya kan tuh bisa kayak langsung nangis lah maksudnya, cuma ditahan supaya emang Mas Yayan ini kehidupannya seperti ekstrim apa sih kehidupannya bisa sampai kayak gitu se ekstrim apa sih dulunya sebelum mengenal masuk ke ranah dunia pesantren gitu, maksudnya kan seperti masuk ke kampung halamannya kan bisa masuk kan, alhamdulillah kan gitu ya. Ekstrimnya se ekstrim apa sih dulunya itu ya, setelah dijelaskan namanya, langsung bisa keluar air mata nangis kayak gitu lah. Namanya hidup mungkin emang saya ke belakangnya hidupnya pengalaman saya kelam, kacau lah, kacrut ini mana kacrut kehidupan saya ke belakangnya.
namanya orang hidup di jalan pasti kayak kelakuan itu ya perempuan lah ya kayak mabuk kayak itu barangkali sebenarnya nggak usah diomongin itu malu Iya. sebenarnya Heeh. nggak apa Nggak apa-apa, itu masa lalu. Yang penting setelah mengingat masa lalu kan ada rem, sekarang Cuman- ada rem kan, ada remnya kan. kelakuan yang nggak benar-benar saya lakuin semua kalau ke belakang pengalaman saya yang kelakuan yang nggak benar-benar perasaan sudah saya lakuin semua terkecuali saya maling sih enggak gitu. Maling ya mungkin kumahanya nggak merenang guys jadi titis tulis nak itu meren kakudunan nak itu nya Nyanyi. melalui orang saya bisa masuk bisa rada sedikit mengenal Nah. Toriko okay? Ada rem gitu. Maksudnya gitu dari jalan syariat istri saya sakit. Oh iya. Jalan syariat istri saya sakit. Kalau istri saya nggak sakit, kayaknya nih, saya nggak bakalan kenal Toriko. Sebenarnya kan, saya bukan ke Surabaya, nggak jadi kata-kata Wanang bukan mengobati yang sakit, bukan mengobati maksudnya lahir yang sakit ya. kan. Itu kan kalau lahir sakit kan dibawanya ke rumah sakit. Ya mungkin mengobati hati lah, mengobati hati lah. Supaya punya pedoman, punya pegangan hidup, supaya punya rem, jadi Wanang. Terus saya rasa tadinya coba-coba, terus saya amalkan. Saya kan hidup di jalan, yo ngenek, yo pas kota-kota juga bawa mobil pasti. Terus saya amal pas lagi ngamal-ngamal insya Allah pas ngamal ada juga karomah kayak gitu. Mungkin karomah insya Allah mungkin ya. Soalnya kan saya pernah mungkin rada mengamalkan gitu. Pas mengamalkan. Setelah dibimbing itu, setelah ada bimbingan. Setelah dapat bimbingan talqin. Bimbingan. Terus ya alhamdulillah. Cuman nggak bener, cuman bisa belajar bener. Kalau bener masih jauh, masih tanah ke langit. Kalau bener, cuman udah bisa belajar bener dengan adanya bimbingan. Belajar ke arah yang positif lah. Itu waktu itu teman-teman Mas Yayan kan mungkin dulunya sering ngariung kan. Iya sering, cuman terus saya nggak memperlihatkan nggak pernah ngobrol sama teman-teman saya bahwa saya udah mulai mengenal udah mulai belajar bener dengan melalui masuk Toriko aja nggak pernah bicara sama siapa saja dalam ibarat juga dalam khususnya sholat nggak pernah saya memperlihatkan nggak pernah soalnya kan saya berperasaan ini belum pantas gitu kalau saya omongin saya lagi belajar maksudnya kan gimana takutnya dikatakan alah apa-apa ngono gitu. Nyawan. Tak geus we boleh lagi dah. Tapi teman-teman ketika ada maksudnya gini. Ada yang mengatakan agak beda sekarang ada yang gitu enggak maksudnya? Kalau ketemu teman gitu. Enggak ada. Soalnya saya enggak pernah memperlihatkan. Dan saya kan kelakuan ya kalau secara lisan saya tetap kayak gini secara lisan ngobrol ya, nyumput bunyi di nucangnya kasar soalnya tapi bisa dikatakan kategorinya nyumput bunyi dan di nucang ente bisa terus pernah non melewat atau oleng lama oleng setelah almarhum meninggal saya oleng. Jadi istri saya meninggal saya oleng lagi. Ya mungkin karena pertamanya nggak ada niat mungkin coba itu mungkin. Tapi di antara coba-coba itu merasakan kenikmatan nggak? Ya merasakan makanya dipelajari terus sampai sekarang dipelajari lagi maksudnya digali lagi. Dipelajari lagi. Berat kalau pas oleng itu ya, pas oleng namanya manusia ya. Ini pas oleng itu ada merasa penyesalan apa enggak gitu setelah kan pertama masuk coba maksudnya kan pengen mengetahui dulu, pengenalan dulu. Terus pertama saya oleng dari Toriko. Ada jangan disebutkan namanya. Ada teman masih saudara bahkan.
ngajak bicaranya manis. Saya kan lagi oleng iku. Oh. Ada ajakan yang nggak bener. Gini. Yan, kalau mau hidup kamu sugih, segala lancar, ngene-ngene. Padahal saya udah punya talkin, punya diri kita lagi. Cuman kan saya udah oleng posisinya. Terus saya dibawa ke satu tempat dukun. Dibawa ke suatu tempat dukun. Terus di tempat itu saya malah pertama saya biasanya kan kalau zikir hobi kalau sering lupa kalau lagi lupa ingat baru berdetak meneh. Itu saya nggak sengaja diingat enggak. Tapi Pokoknya mau di los, cuman saya pengen ngerti carane praktek dukun tuh gimana. Pas masuk habis isya jam 8 setengah 9 masuk ke rumah dukun. Secara otomatis detak jantung hobi itu langsung berdetak nggak bisa berhenti. Sumpah aku nih kudu mandi sumpah gitu. Berarti itu otomatis ya? Otomatis. Oh berarti. Sumpah wano dong. Astagfirullahaladzim ya Allah. Oh berarti itu otomatis. Cuman kesalahan saya. Aku udah tahu detak jantung saya ku. Terus hobiku terus berdetak terus. Mengingat yang Maha Kuasa bisa itu. dihilangkan. Mungkin supaya saya nggak jadi masuk ke rumah itu. Tapi kan dasarnya saya udah oleng gini. Gelap lah gitu, gelap. Padahal kan posisi saya lagi oleng. Tapi yang namanya udah talkin tetap ada. Itu posisi saya udah oleng. Pemikiran itu udah gelap lah. Itu udah kepikiran hal apapun gitu. Udah oleng lah bu. Tapi tetap mengingatkan. Orang yang namanya udah ditalkin kok tetap mengingatkan supaya nggak terjerumus. Iya. Cuman kesalahan saya, yaitu namanya saya ku pengen tahu, pengen coba. Saya orangnya gitu, pengen tahu, pengen coba, pengen ngerti gitu loh. Jadi udah diunggucin hati saya nggak mengikuti hati, enggak mengikuti pikiran, mengikuti otak, kalau nafsu pengen tahu, masuk aja langsung ke rumah sama teman saya, sama saudara saya. Akhirnya beberapa jam. Ya istilahnya apa sih? Upacara apa sih? Upacara pusaka. Ya sebarang kali kayak iyalah kayak gitu intinya. Kayak ini masa ngisuk nggak cuman embuh apa yang dimasuk-masukin ke badan saya. Tapi masuk itu? Nggak tahu. Cuman dalam pikiran saya kan orangnya, saya kan dari tadi saya ngomong coba-coba, saya orangnya coba-coba, pengen tahu tuh. Ya yang dukun juga saya coba-coba, pengen tahu. Enggak percaya sama sekali. Padahal saya nggak percaya sama omongan dukun, nggak percaya. Ngapain sih? Ya katanya mau ada acara usaha, katanya. Kayak ya mau ke perempuan katanya, mau ya buat berkelahi katanya, bisa gitu. Cuman saya nggak percaya, sama sekali nggak percaya. Nah dari situ mungkin kesalahan terus, dan mulai dari situ emang orang ngobrol serius kan, orang mah ngobrol jujurnya. Titi harita tiba orang pas dieusian haritanya kan. Kopi teh orang hilang. Diingatkan kita bisa ngerti sama kali. Oh. Jadi intinya mungkin setelah diingatkan kan, sebelum masuk rumah itu udah diingatkan. Tapi jadi saya maksa. Kolbunya itu mungkin hatinya itu mengingat yang Maha Kuasa terus kayak gitu. Tapi setelah diingatkan, orang itu mungkin amit sewu punten ya emang. Jadi pemikiran itu udah tertutup, udah gelap lah intinya. Tujuannya fokus ke situ. Jadi ya udahlah, mungkin kalau kamu mau memilih jalan ini kayak gitu kan, silahkan kayak gitu. Intinya mungkin kayak gitu. Mungkin silahkan. Tapi setelah terjerumus ke situ, itu lupa sama sekali mengingat Sang Maha Kuasa. Lupa. Nggak ada. Hilang. Hilang. Setelah itu, setelah berapa tahun tadi? 3 tahun. 3 tahun ada lah. Ada merasa penyesalan nggak? Kalau dikatakan ada penyesalannya, terus terang nyesal banget. Makanya saya kembali lagi. Oh jadi ini tuh Mas Yayan itu, Kang Yayan itu kembali lagi menggali pembelajaran yang dulu pernah didekatkan sama guru, dibimbing untuk mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta yang Maha Kuasa itu. Nah, terus yang dari katakan yang dari hal-hal yang seperti itu udah lupa gitu maksudnya. Yang kayak dukun itu. Ya lupa sekali, lupa.
Berarti Soalnya kan saya emang nggak ada niat, cuman pengen tahu aja. Cuman salahnya pengen tahu kok saya mau aja diisi ngono maksudnya. Oh, Bah, gitu. enggak. Oh gitu. Tapi untuk sekarang ini, punten ya. Jadi Mas Yayan itu dari merasa penyesalan, pengen balik lagi mempelajari pembelajaran yang dulu pernah dibimbing sama Mbah Yai gitu, Pak Yai dari pondok pesantren. Terus sekarang digali lagi pembelajarannya gitu. Soalnya gini ya, Pak Dayat ya. Setelah saya kacau pas hari itu saya kacau terus hidup saya kacau. Biarpun tapi kan yang namanya orang biarpun kacau tetap pasti melaksanakan sholat biarpun agak paling ya sehari 2 kali yang 3 kali kan nggak semua yang 5 waktu nggak semua digarapkan lagi kacau. Tapi tetap kan ada sholatnya juga. Pas pengen fokus, pengen husu, pengen tobat, fokus nggak bisa sampai gelap angel. Oh, itu sebelum sesudah kacau, sesudah kedukun itu gelap pokoknya. Aduh, ya Allah. Aku ora nggak ngomong sama orang lain, nggak. Cuman dalam hatinya mungkin harus bebenah diri lagi gitu. Saya kan hidup merantau, punya istri orang jauh, saya hidup di Jepara. Mungkin ya udah jalannya mulai ditalkin lagi. Mulai dari situ. Jadi ini tuh Mas Yayan tuh udah mulai ditalkin lagi, dibimbing lagi, diingatkan lagi buat mengingat Sang Maha Kuasa biar nyambung terus mengingat. Walaupun meski kita biar sholatnya itu ibadahnya itu semangat lagi gitu, fokus gitu. Iya. Soalnya gini Pak Dayat, orang namanya apa kelakuannya yang jelek, saya udah bisa merasakan. Apapun kejelekan saya udah bisa merasakan, nggak ada manfaat, nggak ada manfaatnya lah. Malahan malahan nggak tenang di hati, nggak tenang, risau, gelisah, yang ada gelisah, risau terus gitu, mengantui terus gitu. Ya delalah ada teman-teman di Jepara yang ngajak-ngajak kayak gini-gini. Ya di Jepara kan ada ya, atau Riko TKN kan di Jepara juga ada. Ya saya ikut lagi. Berarti yang satu bimbingan dari sana gitu, maksudnya satu guru. Iya. Dari Tasik juga gitu yang di Jepara itu. Di sini. Jepara. Ya mungkin udah jalannya kayak gitu. Iya. Saya sekarang juga bukan sudah jadi orang benar, bukan. Cuman ya insya Allah sekarang belajar benar. Gitu. Ya mudah-mudahan ya. Belajar lah. Ya doain saya lah biar istrinya kan melihat Mas Yayan baik kayak gitu kan, biar saya pun yang lagi gini-gini gitu oleng-oleng termotivasi Mas Yayan juga bisa baik. Justru saya termotivasi sama gitu. Pak Dayat Dewan. Termotivasi. Nah, Mas Yayan ngobrol-ngobrol. Tabrakan. Oh, dulu emang pernah nyupir lama? Ya pernah bawa mobil pernah kota-kota di Bandung pernah. Oh itu pengalaman bawa mobil itu gimana itu? Pengalaman apanya? Maksudnya kan di perjalanan aja di perjalanan gitu. Kalau saya dulu pas bawa mobil kota-kota di Bandung ya, bawa saya kan bawa Mercy Nonong dulu Mercy Nonong. Masih jenong gitu mobil. Nong merinya nong. Tapi orang dah hari itu mah keur mengamalkan. Saya lagi mengamalkan itu masih mengamalkan. Itu lagi mantep-mantepnya malah. Pas mantep mendekatkan diri, belajar mendekatkan diri gitu ya. Sebelum oleng itu malah kejadiannya. Saya mengamalkan satu ini saya bicara mudah-mudahan nggak nyeleweng ya, nggak menyesatkan mudah-mudahan. Enggak. Saya bawa mobil, saya disuruh muat ke pabrik, muat Promina. Kenek saya udah tua. Sekarang masih ada, nggak tahu. Kalau saya masih muda ya. Kenek saya udah tua. Terus saya masuk pabrik. Saya kan ngantri sih, saya masukin SIM ke gudang pabrik Promina. Saya suruh muat Promina. Terus saya parkir, di depan saya ada antrian banyak. Di belakang kan saya pikir saya udah paling belakang, udah dibelokan, nggak mungkin ada yang parkir lagi. Kan saya kan lagi mikir gini, karena mikir
istri almarhum saya kan masuk rumah sakit, sedangkan saya nggak bisa pulang. Otomatis saya mikir, dia aja saya disetir gini, disetir. Connect saya nggak tahu kemana. Pas ada panggilan, Bapak Yayan muat ke gudang mana? Kok suruh muat lah, suruh muat Romina. Saya connect saya nggak ada, connect saya nggak ada. Udah saya mundur. Kan untuk mau maju kan di depan kan ada antrian. Otomatis kan saya mundur. Saya nggak tahu kalau di belakang ada mobil kecil tengah-tengah. Kelihatan dari spion? Enggak, kan mobil saya kan lebar. Sedangkan mobil kecil, sedangkan yang di belakang mobil kecil. Mobil yang lebar itu panjang itu loh. Nggak mungkin ada yang parkir lagi. Saya pikir soalnya kan udah dibelokkan ya nyatanya. Pas saya mundur, wah mobil kecil pada tulisannya plat nomornya lagi masih tes sih, masih baru. Mobil kepala gudang, mobil apa ya, saya langsung kasus langsung saya pokoknya saya nggak mau tahu katanya orang yang si pemilik mobil. Saya nggak tahu apa-apa. Pokoknya mobil saya ini harus bener lagi. Mobilnya kan masuk kolong. Kalau mobil saya pas mobil, sampai rusak, sampai kap mobilnya juga. Wah, jungkat gitu, ngajungkat gitu. Ngajungkat seketika lah, lomba gitu. Yang tadinya begini jadi jungkat gitu. Orang jadi ngobrolin pengalaman gitu aja, Pan. Ngajungkat, gitu ya. Ngajungkat. Nah, pono ngamuk bukannya cari tanah pemilik mobil ngamuk. Orang batu apa naon, orang mah yang mobil orang alus deui, teu apa naon, boro-boro ayeuna sifat kuat nyunghap gitu kap mobil, kap motor, ka coret oge gagal oge sabaraha juta orang mobil. Wah, orang geus pasrah lah, saya mah pasrah gitu. Saya mengaku salah aja biarpun saya enggak salah. Baiklah dicarikan genan gitunya urang mah. Saya mengaku salah, cuman saya ini Pak KTP saya. Ini SIM, fotokopi SIM saya, kebetulan saya bawa fotokopi SIM. Ini Pak, pegang fotokopi SIM saya. Iya, kamu masuk aja, kamu muat dulu. Nanti saya ikut nyamperin kamu jadi. Ya Pak. Udah saya pikir ini nggak cukup 15 juta, 25 juta nggak cukup, pokoknya nggak cukup. Itu kan pemikiran Mas Yayan ya. Ya udah Pak, saya gini aja. Monggo silakan Bapak telepon sama bos saya, itu nomor teleponnya ada, itu SIM saya ada. Maafin saya Pak kalau saya salah. Mungkin maaf ya Pak, saya lagi banyak pikiran Pak Agung. Sebisa kan aku kan nggak tahu kalau ada mobil di belakang saya, lihat-lihat dari spion, cuman kan mobil Bapak kan nggak kelihatan orang di tengah. Saya pikir nggak bakal ada yang parkir lagi, di belakang saya kan udah belokan Pak. Saya pasrah sama Bapak, mau gimana juga saya pasrah, mau gue pas gimana baiknya, Bapak ke kantor saya aja nggak apa-apa, ke kantor bos saya. Dalam hati ya paling saya dipecat. Gitu kan, paling saya dipecat nggak apa-apa lah. Cuman kan saya lagi mengamalkan masih lagi belajar, lagi belajar mendekatkan diri. Terus pas saya masukin mobil ke gudang, terus connect, saya suruh ngitung, saya suruh beresin barang, saya di depan gitu. Bukan melamun. Terus aku istilahnya kalau DTK ini kok mengingat guru itu Robito ya, Robitonya Ban. Robito ke pengacara. Mengingat. Jadi waktu ada masalah itu, Mang Sayan itu langsung teringat sama pangersa gitu. Sambil hobi terus saya Robito sambil hobi mengingat pangersa Abah. Meminta bantuannya Bahanom, karomanya Bahanom lah istilahnya. Tadinya mereka apa lagi ya ini gitu mau tolong bantu saya Pak dengan karomah mana Abah ya melalui karomah pangsahabah ya, mudah-mudahan ada jalan keluar buat masalah saya ini. Saya dalam hati yakin ada jalan keluar, yakin. Terus saya hobi terus sama Hopi terus sama Robito terus. Nggak lama 1 jam, setengah jam lah. Ada 1 jam. Terus yang punya mobil kecil mau turun dari itu. Mana supirnya ini? Supir mobil ini mana? Saya Pak di dalam mana? Terus saya buka abang. Wah udah saya udah pasrah, ini dendaan pasti ini dendaan. Nyatanya malah gini saya. Maaf ya Pak, maafkan saya Pak, tadi udah bentak-bentak Bapak, udah marah-marahin Bapak katanya itu. Ya terus gimana Pak? Ini keputusannya ya Pak, nggak apa-apa, saya maklumin kok. Emang saya mungkin yang salah, enggak Pak. Namanya hidup di jalan memang kayak begini, apalagi ini emang saya udah
udah yang salah saya, nggak pantas saya parkir di belakang bapak, soalnya kan udah belokan. Saya yang salah pak, maafinnya saya tadi bentak-bentak. Oh iya pak, nggak apa-apa, apalagi saya pak. Terus gimana pak ini urusannya? Nggak apa-apa, wong mobil saya kan dia masukin asuransi, nggak usah jadi Oh. pemikiran. Kan Irawan? Oh, Ini, aduh, ya jadi Allah. jadi intinya jadi pas plus lah gitunya. Oh, jadi bisa diambil Saya dari ya. situ ya, mungkin dari situ. Ini bener pak, saya nggak diminta denda, nggak diminta dendaan apa-apa, nggak apa-apa pak. Saya kan udah bilang saya masuk asuransi, justru saya minta maaf tadi udah bentak-bentak bapak, udah marahin bapak, udah jangan jadi pikiran pak. Saya nggak nelpon sama bos bapak nggak bakalan, udah aja. Cuman saya saking bahagianya saya punya duit, maklum supir kota-kota, saya punya duit 100.000, 150 kalau nggak salah di dompet. Enggak, punya duit pokoknya buat tol 150, saya kasihkan 100.000 pak. Saya ini bukan menyepelekan, cuman ini tanda terima kasih, tolong ini terima, saya punya duit 100.000 pak, tanda terima kasih bapak telah melepaskan saya. Nggak usah pak, jangan. Ujung-ujungnya ya diterima lah duit 100.000. Dari situ ya bapak Dayat, saya percaya ya Allah, mungkin ini Pitulung na Gusti Allah teh gitunya. mungkin yang dinamakan karomah kayak gitu, Pak karomah pangsa udah gitu. Pangsa. Pitulung na Gusti Allah Melalui pangersa guru gitu nya. Nya. Tah, ti dieu bisa ditarik kesimpulan. Ketika seseorang mulai dari kan perjalanan hidupnya itu ekstrim ya, perjalanannya ekstrim. Terus seseorang itu meskipun niatnya itu nggak niatnya nggak pengen apa namanya bertobat lah, berhijrah intinya ke situ. Tapi dengan setelah mendengar penjelasan Pak Kiai ketika dijelaskan bahwa tobat-tobat itu kayak gimana kan, otomatis hati dalam kolbu kita itu menangis. Hati kita itu menangis kan, keluar air mata kan waktu dijelaskan sama Pak Kiai itu. Nah, itu udah mulai intinya ada bimbingan ya kawan ya, ada bimbingan karena kita merasa mengingat dosa-dosa masa lalu dan nyampe kita itu menangis gitu. Setelah menangis kita mungkin iya tanpa kita sadari mengingat kita itu dosa-dosa itu berarti namanya tulus mengingat dosa, dan dari situlah datang ketulusan untuk hati hijrah, untuk hijrah gitu, untuk hijrah gitu. Nah, kembali ke konteks yang tadi, ke konteks sama si Yayan yang mundur kena kap mobil langsung calangap kieunya, kap mobil anyar gitu langsung calangap gitu tak. Nah, ketika hati Mas Yayan mungkin ini ya mungkin saya nggak tahu Mas Yayan merasakan, tapi ya dari yang bisa raba-raba lah, nggak raba-raba seketiknya, betulan naon nggak raba-raba gitu, nggak raba-rabanya sedik. Nah, oke. Gitu. Nah, kan Mas Yayan gitu mungkin namanya musibah lah, katakanlah musibah lah ketika kamu seseorang itu membentak-bentak ya. Tapi yang punya mobil itu, tapi Mas Yayan dengan pendirian teguh tidak melawan ya. Ya mengakui salah. Mengakui kesalahan. Itu kan otomatis mungkin ya, saya yakin otomatis itu tanpa Mas Yayan sadari mengakui dosa Mas Yayan kan. Iya. Kan emang jelas itu Mas Yayan tahu. Sebenarnya orang itu pun bersalah. Udah tahu mobil gede kok diemnya mepet kayak gitu di belakangnya gitu kan. Sebenarnya enggak saya, tapi sebenarnya jangan menyalahkan. Tapi saya nggak menyalahkan orang lain. Tapi menurutnya gitu kan, menurut orang lain, kalau misalkan menurut diri saya pribadi, jangan menyalahkan orang lain. Itu kenapa Bapak, kalau saya pribadi, kenapa Bapak diem di belakang saya terus mepet gitu kan? Tapi kan mobil saya besar, gak kelihatan mobil Bapak kecil segini kan kayak gitu sih. Enggak ngeluarin. Enggak. Masalahnya itu pasrah aja gitu. Intinya saya pasrah mengakui salah gitu. Nah, dari situlah yang Maha Kuasa memberikan pertolongannya kepada hambanya yang tulus mengakui kesalahannya. Oh, itu buat pelajaran buat diri saya, Mas Yayan. Kalaupun sesalah apapun orang itu mungkin ya, meskipun orang itu bentak-bentak kita, berarti diri kita itu harus mengalah lah gitu intinya. Jangan itu bentak-bentak kita lawan bentak-bentak, berarti gak ada ujungnya. Berarti kita mengalah, berarti untuk menang. Ini jadi pelajaran buat saya Mas Iwan. Itu yang kita gali itu ini ilmunya. Kalau saya kan belajar di sekolah kapan, saya tiap hari di pasar terminal dagang kan gitu. Kalau berangkat ke rumah Mas Yayan mah kan, wah ini ilmu buat saya. Ya, kehidupan di pasar kan tahu sendiri. Wah, apa kayak gitu kan.
intinya kalaupun ada orang yang tetap berarti ya monggo gitunya ya monggo berarti ya ketika kita berlawanan arus berarti wah langsung tegang ya berarti. Nah sebenarnya mah model ngobrol-ngobrol masalah ngobrol ini kan ngobrol biasa sih. Sebenarnya kalau saya harus bicara kayak gini kok nggak pantas, masih jauh lah. Iya nggak pantas. Iya masih jauh. Iya itu kan saking gimana ini kan saya daripada sepi ya Wan. Iya. Daripada nggak ada bahan pembicara daripada ngomongin orang lain. Iya pengalaman kita ya ngomongin pengalaman kan kita. Pengalaman Mas Yan itu buat saya yang masih kecil ini ya bisa memotivasi kan saya masih anak muda anak kecil ya. Bajunya juga lihat bintang laut kan. Lahiran tahun berapa Mas ya? Tahu lahiran tahun berapa? 82. Nggak jauh sama Pak Dayat, Pak Dayat. Wah, saya mah masih kecil Mas Yan. Waktu masuk itu tahun berapa Mas Yan? 2015, 2014, 2014 aja. 2014. Sebelum uang meninggal ya. Oh, iya sebelum. Bangsa Wajijen itu, wah iya. luar biasa masih mengalami Mas Yan ya. Mas Dayat yang mengalami. Malah gitu, saya mau orang baru masih kalau dikatakan masih naik jalan kanjen jalannya masih gitu, maksudnya gitu. Contoh kayak gini Pak Iwan. Lama di Toriko sama yang sebenarnya itu enggak jaminan. Contoh saya sama Pak Dayat. Pak Dayat tahu, iya tak tahu ke saya kan tanya saya pasti itu kan. Kepada berarti kan otomatis daripada Pak Dayat lamaan saya. Tapi secara pengamalannya kan Pak Dayat mantap. Udah saya nggak tahu masalah itu kan. Saya ini kan nanya sama saya aja biar terbagi ilmunya. Otomatis keimanannya juga udah jauh beda sama nggak pantas dia mah ngomong sama tanya gini. Orang saya mah lihat tuh ilmunya gini, kumisnya gini. Enggak, kalau yang lama itu ya lama jaminan itu, pengalamannya itu udah luar biasa gitu kan. Kita itu sama orang tua pun kan yang tua itu pengalamannya udah luar biasa. Mau katakanlah seperti kecek bahasa nama beren ngahakanon ngaran teh anon asinon ngecek mah geus loba ngadaharan naon ngaran teh. Oh iya. Ngadaharan uyah cenah lamun anu geus lila mah gitu kan gitu tah. Gitu. Kan aya oleng. Mencapai ke titik oleng eta tah. Mencapai ke titik oleng eta kumaha jadi teh supaya orang anu anyar ulah bisa sampai ke oleng. Gitu ya. Sama yang baru seperti saya itu loh ingatkanlah saya ini loh maksudnya. Jangan sampai mendetik oleng gitu lah maksudnya. Pokoknya jangan sampai naon ulah kabitaan wen. Ulah kabitaan gitu. Ulah kabitaan kudu teu bener. Berarti intinya emang heuh ai jalan ka neraka mah memang indah. Perempuan. Tapi itu maksudnya itu udah suatu anaunya ngaranna teh. Jadi itu emang indah gitu maksudnya. Indah. Soalnya kan bebas, nggak ada halangan apa-apa. Ya lah indah gimana. Pokoknya jangan sembarangan tertarik lah. Nggak ada manfaatnya. Malah yang ada malah penyakit serba datang semua. Ketenangan hati nggak ada gitu loh maksudnya. Ya, pokoknya malah nanaon lah kurang ada. Berarti meureun intina mah ulah kabitaan lah bener gitu. Meureun cek bahasa nama beurnya disyukuri, meureun belajar mensyukuri anu geus aya meureunnya. Nah gitu. Soalnya naon da dirarasakeun oge masalah kan kagorengan iya saya mah hidup jelek ini udah ngalamin, hidup jelek ini udah ngalamin, hidup jelek ini udah ngalamin. Jadi udah tahu rasanya buat apa nggak ada manfaatnya lah sama sekali nggak ada manfaat. Mending belajar gini aja udah. Pertama dari niat, kedua dari pergaulan kalau dari saya. Jaga ya orang pergaulan kudu terjaga. Ayeuna sana karasa kieu. Orang mimiti oleng kan orang pergaulanna jeung
Orang teu nyalahkeun urang batur, enggak teu nyalahkeun batur. Cuman Orang masih bisa kaeram ku baturnya, masih orang teu nyalahkeun batur, cuman kan dina pergaulan urang di nu kieu urang jadi kabawa gitu. Dina pergaulan wah kagede pisan man, bener asli. berarti meureun cek paribasana mah cicing di imah lah gitunya. Da ieu mah hirup cicing di imah. Oh, eta teh salahnya cicing mah di imah geuna. Mah cicing di imah. Kan urang teh meureun hayang wawuh jeung batur teh mun tetangga geunan kumaha tah carana gitu maksudnya. Kudu kuas lonok we lah gitu. Pas lono. Waktuna hideung-hideung, waktuna berem-berem, waktuna hijau-hijau lonok nyewan. Kumaha ieu tergantung lingkungan. Tapi kembali deui ke anunya normal deui. Gitu. Kembali ke originalnya. Maksudnya secara positif maksudnya kan secara positif urang ayeuna bergaul dina hiji wilayah ieu urang teu nurutan secara positifna kan salah oge. Kembali ke aja. Gitu atuturkeun we gitu. Oh, berarti Mas Yayan, oh ini dari Tasik pindah ke sini, hijrah ke sini, nikah sama orang sini Mas Yayan itu. Oh, di sini udah berapa tahun berarti sih? 2015. 2000 berapa? 2015. 9 tahun. Nikah sama istri? 2018. 2018. Berarti baru berapa tahun ya Mas Iwan? 4 tahun. 4 tahun. Udah punya anak berapa yang dari sekarang? Di sini udah punya anak 2. Oh, sama Mas Yayan itu? Ya itu anak saya, dua-duanya. Mana? Oh, wah, cantik-cantik ya. Anak saya dua-duanya. Saya baru kawin baru 4 bulan, 4 tahun di sini, tapi anak saya yang pertama udah SMP. Itu anak saya. Oh iya. Itu anak saya nggak bilang anak lain. Iya. Luar biasa intinya kan. Oh berarti intinya kan istilahnya menaikkan derajat ya. Intinya menaikkan derajat apa gak tahu kan. Ya kan dengar-dengar kan yang pertama di sini pun istrinya kan meninggal. Jadi kan yatim. Jadi kan jadi intinya mah menyempurnakan si anak biar punya bapak lagi kan. Itu bagus katanya ya. Bagus Mas Yan. Oh bagus. Jadi mulia pekerjaan mulia ya. Pekerjaan mulia. Mas Dayat katanya udah ada rencana juga. Saya mah begini aja lah. Gila. Kumahanya mun ngobrol cek paribasana mah. Kumaha mun disebutkeun kumaha guru emangnya ya lain pedah urang ngobrol aya kamera kieu lain ya. Urang main ngobrol. Heueuh nya urang duka kumaha ya. Heueuh tadina keur oreng loh ya urang mah terus terang ngan urang teu ngomong ka sasa daerah pannya sakeur oreng urang sabarang kali dilakukeun di wayah teh. Sakeur oreng teh asli rumah. Segala lagi urang dilakukeun aslina sumpahna. Mata kan ributkeun asli nawan nya mata kieuan urang ayeuna kabawa di kana kieu. Urang emang secara lisan mah urang emang boborholanna teu bisa urang menceun masalah boborholan mah nya jeung saoge. Tapi di dina mangsa urang geus ngalaksakeun ibadah kudu istilahna katakanlah dina salat dina naon aya non aya nyeri aya nyeri ada teh hate teh aya nyeri gitu mulang jadi mulang geus kok naon atuh urang teh gitu nyeri nyakal murunan gitu nyakal berarti kan seseorang yang kalau emang taubatannya mau hijrahnya benar-benar kan pasti ada rasa penyesalan kayak gitu kan katanya sih soalnya kieu urang mah karena diri ngomong dina diri sorangannya dina palahan urang tah salat ngomong karena diri sorangan ya Allah Gusti naon atuh aing teh bisa teu ngajaga lisan aing ngajaga kelakuan aing kunaon atuh ya Allah Gusti abdi ya Allah Gusti aya naonna dina diri abdi kitu wan sumpah urang mah ayeuna gitu wan aslina urang mah kadang model misalnya geus ngahulung kadang lah buta geus datang model siga kitu. Itu bisa sare-sare acan kadang-kadang euy rasana teh urang kitu. Kan hari ieu mah sebagai pengalaman jadi ilmu ke saya Mas Iwan kan. Ari nu lain mah duka kan masalahna kan saya yang penting kan saya Mas Iwan mah menerima ya pengalamannya itu maksudnya kan menjadi ilmu ya kan buat masa biar kita itu lebih berhati-hati menginjakan kaki itu. Dan berucap pun kan biar lebih hati-hati, mengingat pun biar lebih hati-hati kan kayak gitu. Kalau saya Mas Iwan mah alhamdulillah menjadi ilmu buat saya mah pengalaman Mas Yayan itu masa lalunya dan sekarang pun menjadi motivasi saya sama Mas Iwan ya
kamu menerima nggak dari pengalaman Mas Yayan masa sekarang jadi menjadi motivasi? Justru sama. dari pengalaman jadi pembelajaran. Iya, Jadi dari pengalaman jadi pembelajaran. iya pembelajaran buat Ambil saya. hikmahnya. Iya. Ambil ada manfaatnya enggak, ada hikmahnya enggak. Bener. Gitu. Buat saya loh maksudnya. Buat saya loh ada manfaatnya enggak. Bener Ada. orang aya manfaatna eueuh tah gitu. Aya. Ayeuna ku ayeuna we wan urang geus kieu ge nya. Menyaya we kieu sedangkan ayeuna urang misalkan urang kadang iya pan bieu budak geus ngomong-ngomong kawin sakala ninga. Urang kelakuan aya we kieu. Mun urang ibadah aya we teu bener. Oh itu anak. Oh, berarti udah mempunyai cucu ya Mas Yayan? Punya cucu. Oh belum kawin. Cucu. Kirain udah mau menibang cucu. Nina bobo gitu. Terus air rencana. Cari. Aya tuh. Ada asli memang nya. Upaya ngobrol kita sebenarnya mah perlu curhat-curhat gitu. Jadi tapi nya model curhat seputar TKN ya pasti tepatnya ke Ikhwan lain ke orang lainnya makanya orang sebenarnya sok hayang gitu tapi kan merendah orang mah jelema kieu kadang-kadang kehalangan ku waktu kieu nya hayang ngobrol di dia teh masih secara eta mah hese nya banyak kabeh sibuk gitu teh bangsa tah Mas Yayan hatur nuhun pisan sagalana susuna mawati gitu di warung dia. Nyanak ti ditu. Ieu gelasna caina teh ti dieu nya. Beureunan alhamdulillah hatur nuhun pisan. Elmuna beureunan pangalaman teh jadi ilmu keur abi mah jeung Mas Iwan nya. Eta teh katampi pisan berharga pisan buat memotivasi urang-urang Mas Yayan jeung Mas Iwan jeung Mas Dayat biar lebih berhati-hati dengan mendengar cerita-cerita Mas Yayan itu. Jadi kan kayak gitu. Bahwa Mas Yayan pun udah balik ke hal gitu lagi kan nggak enak katanya kan kayak gitu. Jadi kan itu kan wah ngeri juga saya berpikir lah gitu kan. Jadi bisa tambah-tambah kuat lah diri saya sama Mas Iwan itu Mas Yayan. Bukan menggali tentang keburukan Mas Yayan enggak. Cerita begini tuh berbagi pengalaman ngobrol ya, daripada ya, ada bahasa. Silahkan yang mungkin Mas Yayan yang bisa menjadi motivasi teman-teman ya monggo kan silahkan kayak gitu kan bukan untuk ria ujub bukan untuk mengabarkan bahwa saya ini orang gini-gini tuh orang benar kayak gitu kan gitu untuk menjadi hal seperti ini itu bisa butuh proses kayak gitu kan lama butuh proses gitu dan didikannya pun luar biasa kayak gitu kan itu terima kasih bukannya saya nggak pengen lama-lama di sini ya karena kan ini udah jam 10 kurang itu loh saya lihat ya, karena kan ini udah jadwalnya. Jadinya jam 10. Oh, nggak apa-apa. Nanti kan rek naon teh kemana deui? Karena kan ini udah jam. Da pare ieu isuk mah. Da isuk mah pare ieu lah. Karena kan ini jam 10 loh, kurang ini jam 10 kurang seperempat. Kita itu harus menghargai orang, belajar. Kan Mas Yayan ini malam Jumat, Mas Yayan. Mengecis. Malam Jumat. Gitu Mas Yayan. Geus parewan. Oke. Terima kasih Mas Yan, hatur nuhun sagalana sadayana. Kembali ke lah, Biar barokah.